disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dan didampingi baik oleh Sang Pencipta dan orang tua. Tidak ada anak yang lahir tanpa adanya rencana dalam kehidupan dari Sang Ciptaan. Hadirnya seorang anak di dunia merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua yang telah mendambakan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga. Anak merupakan anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dirawat dan dididik dengan baik oleh para orang tua. Oleh karena itu, sebagai orang tua sudah semestinya memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Tidak semua anak dilahirkan dengan kondisi yang sama. Kemampuan dan karakteristik anak yang satu dengan lainnya tentu saja berbeda, bahkan anak kembar sekalipun. Keunikan yang dimiliki oleh setiap anak inilah yang membuat orang tua setidaknya memberikan perilakuan yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Anak yang mempunyai kelebihan atau kemampuan di atas rata-rata dikenal dengan anak berbakat atau Gifted children. Anak Gifted merupakan anak yang mempunyai nilai IQ atau tingkat intelijensi lebih dari normal dengan kisaran angka antara 125 sampai 140. Selain itu, anak Gifted juga mempunyai kemampuan yang menonjol di dalam bidang seni musik, drama, keterampilan, dan keahlian dalam memimpin. Dengan kata lain, anak Gifted merupakan anak yang memiliki keberbakatan di dalam bidang tertentu. Keberbakatan yang dimiliki oleh anak merupakan hasil perpuanan dari kemampuan di atas rata-rata keaktifan yang tinggi dan komitmen terhadap tugas yang lebih tinggi. Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah dasar, anak Gifted dapat diidentifikasikan terhadap siswa yang termaksud dalam kriteria anak Gifted menjadi penting untuk menentukan penanganan atau perlakuan selanjutnya kepada siswa tersebut. Guru juga tidak dapat memperlakukan siswa Gifted ini sama dengan siswa lainnya karena siswa Gifted membutuhkan perilaku khusus agar bakatnya dapat disalurkan dengan baik. Karakteristik anak berbakat. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik anak berbakat menurut Gifted Children. Pertama, kemampuan intelijensi yang sangat tinggi. Biasanya ditunjukkan dengan perolehan tes intelijensi yang sangat tinggi, misalnya memiliki IQ di atas 130. Kedua, bakat istimewa dalam bidang tertentu. Anak berbakat memiliki bakat dalam bidang tertentu, misalnya bidang bahasa, matematika, seni, dan lain-lain. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan prestasi istimewa dalam bidang tersebut. Ketiga, kreativitas yang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk menemukan ide-ide baru. Keempat, mempunyai kemampuan yang memimpin menonjol, kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok. Kelima, memiliki prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, misalnya musik, drama, tari, lukis, dan lain-lain. Selain 5 karakteristik yang dipaparkan, terdapat 3 kriteria menjadi ciri anak berbakat menurut Amrod 2008. 1. Dewasa lebih dini atau prositivi. Kecenderungan yang muncul pada anak berbakat adalah anak mengalami masa dewasa sebelum waktunya apabila diberi kesempatan untuk menggunakan bakat atau talenta mereka. Konsekuensi logis adanya proses ini adalah mereka mulai menguasai satu bidang tertentu lebih awal dibandingkan dengan teman-teman sebaya yang tidak berbakat.
Kedua, lebih kuatnya dorongan belajar menurut kemauan mereka sendiri. Lazimnya, anak berbakat akan belajar secara berbeda dengan anak lain yang tak berbakat pada umumnya. Dengan begitu, pada dasarnya mereka tidak memodel scaffolding dalam belajar atau teknik untuk mengubah level bantuan untuk belajar. Dan orang dewasa, kuatnya dorongan belajar atas kemauan sendiri ini pada akhirnya sering menjadikan anak gift atau anak berbakat tidak mau menerima instruksi dari orang lain secara detail. Ketiga, memperlihatkan minat yang besar dan obsesif pada bidang tertentu. Selain hal istimewa pada anak karakteristik anak gift atau anak berbakat, dalam bidang kehidupan empiris, anak gift juga mengalami masalah justru terkait dengan karakteristik yang dimilikinya, terutama pada minat yang besar dan rasa obsesif yang dimiliki. Hal ini dikarenakan anak gifted tidak memperoleh layanan akademik atau pembelajaran yang dibutuhkan. Anak gift atau anak berbakat akan terus mengejar informasi yang diinginkan berdasarkan bidang yang diminatinya. Jika tidak terpenuhi, maka anak gifted akan merasa kurang dihargai karena rasa pengetahuan yang besar. Melalui karakteristik yang diamati dari anak berbakat, perlu diketahui juga perilaku positif dan negatif yang mungkin muncul. Perilaku ini merupakan akibat adanya karakteristik anak berbakat yang membedakan dengan anak lainnya. Adanya kemungkinan perilaku positif dan negatif dijabarkan dalam tabel berikut. Identifikasi anak berbakat. Identifikasi anak berbakat perlu dilakukan oleh guru guna menentukan langkah dan menangani anak tersebut. Secara umum, ada beberapa langkah sederhana yang dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi anak berbakat. Yang berikutnya ada langkah-langkah sederhana dari identifikasi anak berbakat. Pertama, identifikasi prestasi siswa. Anak berbakat dari prestasi kelas 1 yang sangat bagus, ulangan harian yang hasilnya selalu di atas rata-rata, dan token poin atau poin yang diperoleh anak ketika melakukan aktivitas positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, identifikasi respon siswa. Anak berbakat diidentifikasi dari respon anak dalam kelas yang lebih dari perkembangan psikologisnya atau cenderung lebih dewasa, matang, stabil emosionalnya. Lebih responsif secara kognitif. Yang ketiga, identifikasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dari kegiatan ekstrakurikuler, guru melihat siswa yang sangat menonjol kemampuannya dibandingkan dengan teman-temannya. Berpijak dari kemampuan yang menonjol di kegiatan ekstrakurikuler, kemudian guru melakukan amatan lebih lanjut pada nilai ulangan harian dan proses pembelajaran. Yang keempat, identifikasi melalui tes IQ. Ada juga guru yang melakukan identifikasi anak berbakat dari seleksi tes IQ. Ada sekolah yang menyelenggarakan tes IQ pada siswanya di awal masuk sekolah. Selanjutnya, dari tes ini, kemampuan anak terutama akademik dipantau lebih lanjut. Jika hasil tes konsisten dengan kemampuan akademiknya menurut guru, anak dianggap sudah diidentifikasi sebagai anak berbakat. Selain identifikasi yang dapat dilakukan oleh guru, terdapat identifikasi dengan cara lain seperti yang dicetuskan oleh Renzulli pada tahun 1979. Cara-cara identifikasi tersebut meliputi yang pertama adalah 1. Beranjak dari penjaringan berdasarkan skor tes. Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan penjaringan skor tes tersebut. Contohnya dengan melakukan standar Binet Intelligence Test. Semua siswa yang mendapatkan skor intelligence di atas 150 digolongkan sebagai siswa berbakat. Tes ini tentunya dilakukan dengan pendampingan dari ahli psikologis yang menguasai instrumen tes yang berkaitan. Yang kedua,
Nominasi yang dilakukan guru dapat dilakukan guru untuk melakukan pemeringkatan terhadap prestasi siswa, baik itu dapat prestasi akademik maupun non-akademik. Pemeringkatan inilah yang nantinya dilakukan guru untuk menggolongkan siswa mana yang tergolong dalam kategori sebagai anak yang berbakat. Yang ketiga, cara alternatif lain. Cara alternatif lain dilakukan oleh guru dengan melakukan pelibatan orang tua dalam mengidentifikasi siswa berbakat. Guru dapat melakukan wawancara singkat kepada orang tua siswa tentang kemampuan lebih yang dimiliki oleh anaknya. Cara ini tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, karena membutuhkan kerjasama dan keterbukaan informasi yang baik oleh orang tua kepada guru yang bersangkutan. Menurut Indrawati, tahun 2013. Yang keempat, nominasi khusus. Nominasi khusus diberikan ketika siswa masuk ke sekolah untuk pertama kalinya. Nominasi khusus ini diberikan melalui catatan khusus dari sekolah siswa tersebut berasal atau jika siswa pindahan, maupun catatan khusus dari orang tua siswa itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan orang tua juga menyertakan catatan rekomendasi. Tindakan yang diberikan oleh psikiater kepada sekolah yang bersangkutan. Dengan adanya nominasi khusus ini, sekolah dengan guru dapat menentukan langkah selanjutnya untuk menangani gifted ini. Yang kelima, penyaringan melalui tes. Penyaringan melalui tes biasanya dilakukan pada saat siswa akan masuk ke sekolah untuk pertama kalinya. Beberapa sekolah di kota-kota besar Indonesia telah melakukan tes ini untuk mengetahui potensi calon siswa, bukan untuk menentukan layak tidak calon siswa masuk di dalam suatu sekolah sebagai langkah awal untuk melakukan langkah penanganan yang tepat bagi calon siswa tersebut. Sekian materi identifikasi anak berbakat dari saya. Berikutnya, layanan pendidikan bagi anak-anak berbakat. Di Amerika Serikat, layanan pendidikan khusus bagi anak-anak berbakat diberikan melalui Gifted Education Program. Prosedur untuk memasukkan anak ke program pendidikan anak berbakat ini pada umumnya mengikuti 4 langkah dasar. Yang pertama, rujukan, yang kedua, asesmen, yang ketiga, seleksi, dan yang keempat, penempatan. Rujukan didasarkan atas pertimbangan guru, nominasi orang tua, nilai rapor, skor tes kelompok, atau gabungan hal-hal tersebut. Asesmen mencakup penetapan tingkat kemampuan anak yang dirujuk berdasarkan serangkaian tes yang pada umumnya dilakukan untuk mencakup pengukuran intelijensi, tes prestasi, atau tes pemecahan masalah. Program khusus untuk pendidikan anak berbakat ini dibuat karena anak-anak berbakat mempunyai kebutuhan pendidikan khusus. Anak-anak ini telah menguasai banyak konsep ketika mereka ditempatkan di satu kelas tertentu, sehingga sebagian besar waktu di sekolah mereka akan terbuang percuma. Mereka mempunyai kebutuhan yang sama dengan siswa-siswa lainnya, yaitu kesempatan yang konsisten untuk belajar bahan baru dan untuk mengembangkan perilaku yang memungkinkan mereka mengatasinya. Terdapat 3 model pelayanan pendidikan bagi anak-anak berbakat, yaitu yang pertama, model inklusi. Dalam layanan ini, anak-anak berbakat ditempatkan sekelas atau inklusif dengan anak-anak lain, termasuk anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus lainnya, seperti anak berkesulitan belajar atau learning disability dan anak cacat. Guru yang telah memperoleh pelatihan khusus dalam bidang pendekatan memberikan pelatihan khusus kepada anak-anak berbakat ini agar kebutuhan pendidikan khususnya terpenuhi. Layanan khusus ini terutama berupa pemberian materi dan pengayaan. Yang kedua, tracking system. Dalam tracking system, siswa-siswi diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya, dan setiap klasifikasi ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Yang ketiga, model cluster grouping.
Dalam model ini, anak-anak berbakat dari semua tingkatan kelas yang sama di satu sekolah, biasanya mereka yang termasuk 5%, dan dari siswa berprestasi tertinggi dalam populasi tingkat sampai kelasnya dikelompokkan dalam satu kelas. Kelompok tersebut terdiri dari 5-8 siswa berbakat dibimbing oleh seorang guru yang telah memperoleh pelatihan dalam mengajar anak-anak kemampuannya luar biasa. Berikutnya model pembelajaran anak berbakat. Yang pertama, pengayaan. Dalam model pengayaan ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, cara ini untuk memperdalam salah satu atau sekelompok mata pelajaran tertentu. Anak diberi kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu pengetahuan yang disenangi, sehingga menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Nah, secara horizontal, anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua, percepatan. Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior, dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Cara-cara percepatan yang mungkin dilakukan diantaranya yang pertama, masuk sekolah lebih awal atau sebelum waktunya. Yang kedua, loncat kelas. Yang ketiga, pertambahan pelajaran dari tingkatan di atasnya sehingga dapat menyelesaikan materi pelajaran lebih awal. Yang keempat, maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Dalam hal ini, sekolah tidak mengenal tingkatan, tetapi menggunakan sistem kredit. Ini berarti anak berbakat dapat maju terus sesuai dengan kemampuannya tanpa menunggu teman-teman yang lainnya.